Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfrido Kurnawan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan teknik penulisan laporan penelitian dan rancangan proposal penelitian kualitatif yang akan dipresentasikan oleh teman saya Alif Ikramullah Kurata Ayun, Sikatun Naima Evari, Alvina Putri Amalia, dan saya sendiri Muhammad Alfrido Kurnawan. Yang pertama, teknik penulisan laporan penelitian. Dalam teknik penulisan laporan penelitian, hal-hal yang harus diperhatikan ialah yang pertama, jenis kertas, margins, huruf dan format penulisan, penulisan bab, penulisan paragraf, kutipan langsung, terjemahan dan abstrak, penomoran, format halaman, cover, dan halaman judul. Yang pertama, untuk jenis kertas. Pada jenis kertas ini terbagi menjadi dua, yaitu untuk kertas cover dan kertas isi. Untuk kertas cover biasanya kertasnya lebih tebal, untuk warnanya tergantung kepada masing-masing fakultas. Untuk isi biasanya menggunakan HVS berwarna putih dengan berat 80 mg ataupun A4 dengan ukuran 21 cm x 29,7 cm. Untuk margins, atas ukurannya 4 cm, bawah ukurannya 3 cm, kanan 4 cm, dan kiri 3 cm. Untuk jenis huruf, jika kita menggunakan huruf Latin, font ataupun tulisan yang kita gunakan menggunakan Times New Roman. Ukurannya 12 jika pada body text dan 10 jika pada footnote. Jarak antar spasi 2 jika pada body text dan 1 jika pada footnote. Jika kita menggunakan huruf Arab, font yang digunakan adalah tradisional Arabic. Ukurannya 16 jika pada body text dan 12 jika pada footnote. Jarak spasinya 1,5 jika pada body text dan 1 jika pada footnote. Dalam penulisan nama menggunakan huruf Bacon ataupun Latin. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital, huruf tebal, dan huruf miring. Huruf kapital digunakan pada nama, judul lembaga, bab, judul bab, subbab, awal kata, kata asing, daftar isi, daftar tabel. Untuk jika pada huruf tebal digunakan pada nama, judul, lembaga, bab, subbab, tajuk, pernyataan keaslian, pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran. Jika huruf miring digunakan pada kata asing dan bahasa daerah serta kata yang berasal dari transliterasi Arab. Untuk penulisan subbab, bab baru dalam karya ilmiah, selain artikel dan makalah wajib ataupun dimulai pada halaman baru. Untuk penulisan bab dengan judul bab, jaraknya 2 spasi dan diletakkan di tengah. Untuk penulisan subbab diletakkan di margin kiri dengan jarak 4 spasi dari judul bab, dan jarak antara judul subbab dengan baris berikutnya ialah 2 spasi. Penulisan judul subbab baru dengan baris terakhir pada subbab sebelumnya jaraknya 4 spasi. Selanjutnya, untuk penulisan paragraf, kutipan langsung, terjemahan, dan abstrak. Untuk paragraf penulisannya menjorok ke dalam jika pada awal teks. Terus untuk kutipan langsung, jika 2 sampai 4 baris jaraknya 2 spasi. Jika 5 baris atau lebih jaraknya 1 spasi. Untuk terjemahan, cara penulisan spasinya sama dengan kutipan langsung. Abstrak, jarak antar barisnya 1 spasi. Margin kanan kiri berbanding lurus dengan body text. Awal paragrafnya menjorok ke dalam. Untuk penomoran, di sini untuk halaman awal skripsi meliputi halaman judul, pengantar, daftar isi, dan lain-lain menggunakan angka Romawi kecil, I1, I2, I3, dan I4 seterusnya, dengan menggunakan font Times New Roman ukurannya 12 yang diletakkan di bawah tengah. Untuk yang kedua, untuk bab 1 pendahuluan hingga bagian akhir karya ilmiah menggunakan nomor Arab 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk letakkan nomor halaman body text diletakkan di bagian atas kanan. Untuk penomoran bab menggunakan angka Romawi besar. Untuk penomoran subbab menggunakan huruf kapital. Penomoran anak subbab menggunakan angka Arab. Penomoran footnote ditulis dengan menggunakan angka Arab 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Format halaman, cover, dan halaman judul. Penulisannya ditulis sebanyak-banyak 3 baris dengan jarak dari tepi atas 6 cm menggunakan 2 spasi. Semuanya ditulis dengan huruf kapital. Jika anak judul itu jika ada, penulisannya dipisahkan dengan tanda titik 2.
Apabila masih disambung dengan judul utama, tidak diakhiri dengan tanda baca. Sedangkan anak judul berupa keterangan dari judul utama ditulis dalam kurung dan diletakkan di bawahnya. Bentuk dan kegunaan karya ilmiah ditulis dengan berjarak 4 spasi di bawah baris terakhir judul. Sebanyak-banyaknya dibagi pada 3 baris dengan 2 spasi, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata dan tidak diakhiri tanda baca. Untuk nama penulis ditulis lengkap, 6 spasi dari baris terakhir. Kegunaan karya ilmiah, menggunakan huruf kapital pada awal setiap kata. Tanpa titel di atasnya ditulis kata oleh. Terus di bawahnya ditulis nomor induk mahasiswa ataupun NIM atau nomor induk pegawai, menggunakan 1 spasi dan tidak diakhiri dengan tanda baca. Untuk lambang universitas diletakkan 6 spasi di bawah nama paling akhir. Selanjutnya untuk nama jurusan, fakultas, universitas, dan tahun penyusunan ditulis 8 spasi di bawah lambang universitas. Secara berurutan ditulis dengan menggunakan 2 spasi dan tidak diakhiri dengan tanda baca. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bertugas. Kepada yang bertugas saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Ikramullah dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas rancangan proposal penelitian kualitatif. Yang pertama, kode etik penulisan karya ilmiah. Adapun beberapa poin, yaitu sikap yang harus dimiliki seorang penulis karya ilmiah. Jadi, sikap yang harus dimiliki seorang penulis karya ilmiah yaitu sikap ilmiah, sikap kritis, sikap terbuka, sikap objektif, sikap menghargai karya orang lain, sikap berani mempertahankan kebenaran, dan sikap selalu berpikir ke depan. Kode etik penulisan karya ilmiah adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Adapun norma-norma yang harus diperhatikan mencakup 3 hal pokok, yakni yang pertama, cara pengutipan dan perujukan. Penulis harus jujur dalam menyebutkan rujukan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Jadi, penulis harus menghindarkan diri dari tindakan plagiat. Yang kedua, cara perizinan. Penulis wajib meminta izin secara tertulis kepada pemilik bahan yang dikutip pendapatnya. Jika pemilik bahan tidak dapat dijangkau, maka penulis harus jujur menyebutkan sumber yang dijadikan rujukan dan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, sebagian, dimodifikasi, atau dikembangkan. Dan yang ketiga yaitu cara penyebutan data. Nama sumber data atau informan tidak boleh dicantumkan apabila penyantuman nama tersebut dapat merugikan sumber data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Qurrata Ayuni NIM 19190016 akan melanjutkan menjelaskan tentang sistematika proposal penelitian kualitatif. Apa sih proposal penelitian itu? Proposal penelitian itu merupakan suatu rancangan yang menggambarkan rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Sistematika proposal penelitian kualitatif itu ada 3 bagian. Yang pertama bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Dimana pada bagian awal ini terdapat bagian halaman sampul serta pendahuluan. Kemudian pada bagian isi ini ada kajian teoretik atau kajian teori dan metode penelitian. Kemudian untuk bagian akhir yaitu daftar pustaka dan lampiran. Bagian awal proposal itu terdapat halaman sampul, halaman pengesahan, halaman daftar isi, dan pendahuluan. Untuk halaman sampul itu memuat judul, tujuan proposal penelitian, kemudian lambang atau logo instansi, dan tahun pengajuan proposal. Kemudian pada halaman pengesahan itu berisi judul proposal, penyusunan, tanggal penyusunan, serta
mengetahui dari pimpinan instansi tempat tujuan yang akan diserahkan proposal tersebut. Kemudian ada halaman daftar isi yang terdapat urutan bab atau subbab pada nomor halaman yang tertera. Kemudian ada bagian pendahuluan, yang mana bagian pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut. Kemudian pada bagian isi, proposal ini terdapat bagian kajian teoretik dan metode penelitian. Kajian teoretik ini, pada bagian kajian teoretik itu terdapat kajian pustaka, landasan teori, dan kerangka berpikir. Kemudian untuk metode penelitian, untuk yang bagian metode penelitian ini berisi tentang sasaran, lokasi, dan waktu penelitian, kemudian jadwal penelitian, bentuk dan strategi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data penelitian. Kemudian pada bagian akhir proposal penelitian itu ada daftar pustaka yang berisi tentang semua referensi yang digunakan dalam proposal penelitian ini, baik berupa buku, jurnal, laporan hasil penelitian, atau majalah, atau makalah, atau sumber-sumber lainnya. Kemudian yang kedua terdapat lampiran. Ini bisa berupa surat izin penelitian, instrumen yang digunakan untuk penelitian, dokumentasi, dan lain sebagainya, dan hal-hal yang berkaitan atau yang mendukung pada penelitian ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sihatun Naima Evari, NIM 19190026. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan materi manajemen referensi. Manajemen referensi ini adalah salah satu yang paling penting dalam penelitian. Mengelola referensi ini adalah sebuah tugas yang beragam, dimulai dengan pemilihan, kemudian mengumpulkan, menyimpan, membaca, dan berakhir dengan integrasi referensi yang digunakan ke dalam naskah. Ada dua cara untuk mengelola referensi. Cara yang pertama adalah metode manual. Nah, metode manual ini adalah metode pertama dan utama yang digunakan untuk melakukan referensi dalam riset. Nah, metode ini mungkin masih bekerja dengan baik untuk penelitian kecil seperti menulis makalah, artikel, esai pendek, dan lain-lain. Cara yang kedua adalah manajer referensi. Manajer referensi ini biasanya menggunakan software pembantu untuk membuat bibliografi seperti manajemen referensi atau software yang menata pemformatan rujukan. Contoh softwarenya adalah ada Zotero, Mendeley, EndNote, atau RefWorks. Di sini kita mengenal apa itu catatan kaki, referensi, dan bibliografi. Nah, catatan kaki ini biasanya mencakup nama penulis dan tahun publikasi atau nomor kutipan. Penomoran catatan kaki dilakukan dengan menggunakan angka. Contoh 1, 2, dan seterusnya di belakang bagian yang diberi catatan kaki. Nah, kalau referensi ini adalah kutipan sebuah kata yang mungkin semua orang belum mengetahui maksudnya. Kutipan adalah gagasan, bisa ide, atau pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Nah, kalau daftar pustaka ini merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan. Nah, di sini kita bicara tentang pentingnya referensi dalam penelitian. Referensi ini penting dalam penelitian karena referensi ini
bisa dengan jelas membedakan gagasan dan argumen seorang peneliti dari riset yang sudah ada. Referensi memberikan daftar sumber yang dikonsultasikan oleh seorang peneliti dan pembaca dapat merujuk kepada sumber informasi yang semula. Referensi memberikan validasi, dukungan, dan kekuatan atas gagasan riset yang ada sekarang. Referensi memperlihatkan jangkauan dan kedalaman suatu riset. Rujukan mengakui karya para penulis yang semula. Rujukan menghindari plagiarisme. Sumber rujukan ini bisa didapat dari berbagai cara. Pertama, bisa menggunakan atau merujuk karya dari sumber informasi yang telah diterbitkan, atau menggunakan atau merujuk karya dari sumber-sumber informasi yang tidak diterbitkan. Menyalin atau mengutip kata-kata atau frasa yang tepat dari karya orang lain, menggunakan gambar, tabel, diagram, dan gambar dari sumber lain, menyadur atau meringkaskan gagasan, fakta, atau karya orang lain. Nah, jenis referensi ini ada dua, ada kutipan langsung sama kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ini merupakan mengutip sesuai dengan sumber aslinya, artinya kalimatnya nggak diubah. Nah, kalau kutipan tidak langsung ini merupakan kutipan yang mengutip dengan cara meringkas kalimat dari sumber aslinya, namun tidak menghilangkan gagasan asli dari sumber tersebut. Nah, ini adalah elemen-elemen yang diperlukan untuk menulis referensi. Ada nama si penulis, nama editor, judul buku, pasal buku, artikel, jurnal, dan lain-lain, nomor isu dan nomor volume, tempat publikasi, nama penerbitnya, tanggal penerbitan, nomor halaman, URL atau doi dari halaman web, dan tanggal yang diakses. Nah, format sitasi dalam daftar pustaka. Nah, berikut ini ada contoh format dalam daftar pustaka menurut model APA, American Psychological Association. Pertama, jika diambil dari buku, urutan yang dipakai dalam unsur-unsur daftar pustaka jika sumbernya berasal dari buku ini, pertama ada nama penulis, lalu tahun terbit, judul pustaka beserta keterangannya, lalu tempat terbit atau kota terbitnya, terus baru nama penerbit. Sekiranya tidak ada nama penulis dalam buku tersebut, urutan penyebutannya itu ada nama instansi yang bertanggung jawab, tahun penerbitannya, terus judul pustaka beserta keterangannya, lalu tempat terakhir, dan terakhir ada nama penerbit. Nih, kalau nama penulis ini mencantumkan nama pengarang mengikuti urutan abjad tanpa bernomor. Tahun terbit ini ditulis setelah nama pengarang, dipisahkan oleh titik dan diakhiri oleh titik. Judul buku ini ditulis sesudah tahun terbit dan diberi garis bawah atau cetak miring. Setiap huruf awal kata kecuali kata tugas ditulis dengan huruf kapital. Lalu setelahnya ada tempat terbit. Tempat terbit ini atau kota terbit diletakkan sesudah judul buku dan diakhiri dengan titik 2. Setelahnya nama penerbit ini dicantumkan sesudah tempat penerbit. Pustaka yang acuannya yang berupa artikel atau jurnal berarti penulisannya seperti ini. Nah, sumber yang dipakai sebagai acuan yang berasal dari artikel ini jika ditulis dalam daftar pustaka memiliki urutan penulisan, yaitu nama pengarang, tahun terbitnya artikel harus dikasih tanda petik, judul jurnalnya dicetak miring atau diberi garis bawah, setelahnya keterangannya didahului dengan kata dalam, lalu setelahnya bulan terbitnya, tahun terbit yang keberapa, tempat asal terbitnya, dan nomor halaman. Cukup sekian presentasi dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Putri Amalia, NIM 1919048. Baik, materi selanjutnya adalah tentang plagiarisme. Plagiarisme adalah kegiatan menjiplak, mengambil ide atau mengakui karya orang lain baik seluruh maupun sebagian tanpa menyebutkan sumber dari
pendapat tersebut. Menurut Marshall dan Rowland, terdapat dua jenis plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme sengaja, yaitu membaca karya orang lain dengan sengaja, contohnya membaca isi buku. Dan plagiarisme yang kedua adalah plagiarisme tidak sengaja, yaitu plagiarisme karena ketidaktahuan dari seseorang tentang tata cara menulis artikel ilmiah, karya tulis, ataupun lainnya. Sedangkan menurut Hexam, seseorang dianggap melakukan plagiarisme jika dalam karyanya tersebut ada lebih dari 4 kata yang diambil dari karya orang lain tanpa tanda kutip. Selanjutnya, jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme total, yaitu kegiatan menjiplak hasil karya orang lain secara seluruhnya atau mengklaim sebagai hasil karyanya. Dalam hal ini, biasanya seseorang hanya akan mengganti nama penulis, instansi, mengubah sedikit judul, abstrak, kata-kata kunci, subjudul, dan kalimat tertentu agar terlihat berbeda dari hasil karya aslinya. Yang kedua, plagiarisme parsial, yaitu kegiatan menjiplak sebagian hasil karya orang lain. Dalam hal ini, seseorang mengambil pernyataan, teori, sampel, metode analisis, pembahasan, dan kesimpulan tanpa menyebutkan sumber dari hasil karya tersebut. Hal ini sebenarnya dapat diketahui oleh reviewer yang berkompeten dengan cara mencocokkan. Apabila terbukti, maka akan dikenakan sanksi. Yang ketiga, autoplagiasi, yaitu kegiatan menjiplak yang dilakukan oleh penulis terhadap karyanya sendiri. Contohnya, saat menulis suatu karya, penulis menjiplak bagian dari hasil karyanya dalam suatu buku tanpa menyebutkan sumbernya. Biasanya dalam suatu karya tersebut terdapat kemiripan dalam basis teori, proporsi, dan kesimpulan. Autoplagiasi ini termasuk plagiasi ringan. Ketika penulis ketahuan melakukan plagiasi ini, maka akan mendapatkan teguran agar tidak melakukannya lagi. Yang terakhir, plagiarisme antarbahasa, yaitu kegiatan menjiplak yang dilakukan seseorang dengan menerjemahkan karya tulis bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, kemudian menjadikan hasil karyanya. Plagiasi ini mirip jenis plagiasi total dan parsial. Pembaca tidak akan mengetahui bahwa hasil karya tersebut hasil menerjemahkan hasil dari karya orang lain. Plagiasi ini dapat diketahui dengan memasukkan file hasil karya ke dalam Google Translate, kemudian diterjemahkan. Teknik lain untuk para penulis agar terhindar dari plagiasi adalah dengan mengutip langsung, kemudian diikuti keterangan penulis aslinya. Kutipan ini biasanya diikuti tanda kutip yang ada di awal dan di akhir kalimat pendapat tersebut. Karena banyak yang terlihat seolah penulis membuat parafrase, tetapi sebenarnya mengutip, karena tidak menyertakan tanda kutip, sehingga perlu diperhatikan teknik parafrase, yaitu yang pertama, membaca dengan cermat, teliti, dan berkali-kali sampai menemukan maknanya. Kedua, membuat catatan tentang kata kunci dari tulisan yang kita baca. Ketiga, tutup buku yang dibaca dan sedikit jauhkan dari pandangan. Keempat, menuliskan makna dari tulisan yang dibaca menggunakan kata-kata sendiri sesuai gaya bahasa pribadi. Selanjutnya, setelah selesai menulis, bandingkan tulisan kita dengan tulisan aslinya untuk meyakinkan bahwa kata-kata yang dibuat berbeda tetapi tetap memiliki makna sama. Yang terakhir, tulislah sumber dari tulisan yang diambil. Baik, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.